Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hubungan di antara keluarga. Kita akan membuka ayat firman Tuhan di Kolose 3. Kita akan menyoroti di ayat 18 sampai ayat 21. Saya bacakan untuk saudara. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Baik Bapak Ibu Saudara, ayat ini mungkin sering kita dengar dan juga bahkan ayat ini sering dipakai sebagai senjata-senjata untuk menyerang di antara satu sama lain anggota keluarga. Kenapa saya bilang demikian? Contoh, saat suami berbuat kesalahan, istrinya itu berkata, kamu harusnya mengasihi saya dong, ya kan? Kan itu firman Tuhan, ya kan? Dan begitu pun sebaliknya, suami saat istrinya berlaku kesalahan, suami akan bilang, kamu harusnya menghormati saya, ya kan, seperti itu. Dan juga anak-anak bilang, ngapain saya menghormati orang tua saya, ya kan, mereka juga kelakuannya seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari ini maksud firman Tuhan di sini adalah untuk menegur setiap pribadi individual kita masing-masing. Jangan kita menuntut seseorang untuk berubah terlebih dahulu, tapi ayat firman Tuhan yang barusan tadi kita baca bersama-sama itu untuk pribadi diri kita masing-masing. Untuk mempertegas, coba kita akan baca sama-sama ada di 1 Petrus yang ketiga ini untuk istri-istri ya. Saya bacakan 1 Petrus 3 ayat yang 1. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Nah ini kan berarti suaminya kacau lah ya, tidak taat kepada firman. Mereka juga tanpa perkataannya dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Begitupun juga dengan suami. Ada ayat referensinya lagi, Efesus 5 ayat 25, saya bacakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah ayat firman Tuhan yang tadi kita baca tidak berkata kasihilah istrimu kalau istrimu menghormati kamu, atau hormatilah suamimu kalau suamimu baik kepada kamu, atau yang istilahnya hormatilah untuk anak-anak, hormatilah orang tuamu kalau orang tuamu baik, orang tuamu kaya. Enggak Bapak Ibu Saudara, tapi kita harus melakukan peranan kita masing-masing. Makanya tadi ada perkataan juga, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya tidak tawar hatinya. Nah itu juga tidak berarti untuk supaya ini anak yang kurang ajar, yang kita anggap udah kurang ajar seperti itu ya kita diemin, seperti itu. Enggak Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus tetap mengasihi tanpa syarat. Kita harus mengasihi tanpa syarat seperti Kristus mengasihi kita juga tanpa syarat. Dia mengorbankan dirinya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Padahal kelakuan kita hancur, benar-benar hancur, sehancur-hancurnya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah jauh terjelembab di dalam dosa, tapi Dia mau mengangkat kita. Jika kita mempraktekkan apa yang dikatakan firman Tuhan yang telah kita baca Bapak Ibu Saudara, keluarga kita akan menjadi keluarga yang harmonis, yang tentunya kita akan menjadi berkat di dalam keluarga kita. Bagaimana kita mau menjadi berkat atau menjadi contoh bagi lingkungan dan orang lain di sekitar kita jikalau di dalam keluarga kita sendiri pun kita belum menjadi berkat, kita tidak mengasihi dan menghormati satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mengkalibrasi hati kita kepada Kristus, kita mengarahkan pikiran kita, perasaan kita kepada Kristus. Bahkan mungkin oleh anggota keluarga kita pun kita diperlakukan secara tidak baik, tetapi kita tetap harus menaruh perasaan kita, hati kita kepada Kristus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat di dalam keluargamu. Kita harus mengasihi setiap anggota keluarga kita sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.